Saudaraku, walaupun tugas apapun yang Tuhan percayakan kepada saya, tapi tugas utama saya sebagai gembala harus saya kerjakan. Karena itu adalah sesuatu yang keluar dari hati saya yang terdalam. Saya tidak akan meninggalkan saudara tanpa memberi pesan firman Tuhan. Karena saya sudah janji 33 minggu berturut-turut. Saya akan berbicara tentang 33 kesamaan pengajaran dasar antara Yesus dengan Paulus. Dan hari ini, kalau minggu lalu kita sudah bahas Jesus adalah Messiah. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang dipilih, yang diurapi. Nah hari ini, kita lihat pengajaran yang dasar. Yesus adalah Allah. Saya mengerti, ada kelompok-kelompok masyarakat yang selalu berkata, tunjukkan dalam Alkitab. Kapan Yesus bilang, akulah Allah, sembahlah aku. Yang pertama, Alkitab bukan milik nenek moyang saudara. Sehingga saudara mau apa tertulis di dalamnya. Saudara mau percaya syukur, saudara gak mau percaya ya udah. Kayak Tuhan butuh-butuh amat sama saudara. Bukan Tuhan yang butuh saudara, saudara yang butuh Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum dunia ini ada. Dan aku tetap ada sampai segala sesuatu yang tidak ada. Artinya apa? Aku adalah Allah. Dia mengampuni dosa. Dosamu sudah kuampuni. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi jelas. Tidak perlu kepala batu sudah dipaksakan. Ya saya tapi maunya tulisannya, aku adalah Allah sembah aku. Saudaraku, you think Jesus is an NPD God? Apa dia Yesus Tuhan yang NPD? Dia harus proklamasikan kepada semua orang. Aku nih Tuhan loh, sembah aku. Kalau tidak tak gampar-gampar kowe. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dengan dia berkata dosamu sudah diampuni, itu udah bukti bahwa dia Allah. Waktu dia berkata aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang terdahulu, aku yang terkemudian. Aku adalah awal dan aku adalah akhir. Aku yang memulai, aku yang mengakhiri, kan selesai. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Bahwa baik Yesus maupun Paulus punya pengajaran yang sama. Ada sebagian orang bilang, oh yang memperkenalkan Yesus sebagai Allah itu hanya Paulus. No. Maksud saya kalau saudara nggak ngerti boleh nggak sih nggak usah ngomong, nggak usah buat pernyataan, nggak usah ngotot. Kelihatan gobloknya itu saudara-saudara. Iya kan? Nah ini yang saya mau saudara pelajari. Makanya saya mau anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Saya mau selalu punya dasar yang teguh dalam kebenaran firman Tuhan ini. Klik. Ini pandangan Yesus sendiri. Yohanes 20, 28-29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak bilang, oh jangan aku hanya nabi. Aku hanya utusan. No. Yesus tidak bilang aku hanya nabi, aku hanya utusan. Tetapi kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Dengan lain kata Yesus berkata, indeed, I'm your Lord and I'm your God. Aku adalah Tuhan dan aku adalah Allahmu. Saya ngerti bahasa Indonesia kan? Gak usah dia seperti seorang yang NPD bilang aku Tuhan, sembah aku. Kalau gak begini saya gak mau percaya. Saya gak mau percaya, surga gak rugi. Saya gak percaya Yesus, yang rugi adalah saudara. Yesus tidak akan kurang kemuliaannya hanya karena saudara tidak percaya. Tetapi ketika sudah percaya, berlaku Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ketika orang sedang berseru, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Yeah! Woo! Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya hanya ajak saudara berpikir. Jangan ngotot seperti orang kampungan. Jangan ngotot seperti orang tak berpendidikan. Ini sudah tahun 2026. Sudah zaman 5.0. Zaman dunia serba canggih. Sudah masih berdebat yang kampungan. Tapi mana Yesus bilang, mana? Kampungan banget sih bener deh. Cukup kok. Yesus bilang dosamu sudah ku ampuni. Artinya dia Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Cukup kok dia berkata, aku yang terdahulu, aku yang terkemudian. Aku adalah awal, aku adalah akhir, aku alfa dan aku omega. Aku ada sebelum dunia ini ada. Dan aku tetap ada setelah dunia ini tidak ada lagi. Artinya, dia Allah dari kekal menuju pada kekekalan. Dan sekarang, dalam pernyataan ini jelas. Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Engkau percaya bahwa aku Tuhan dan Allahmu. Berbahagialah mereka yang Yesus mau tekankan. Yang tidak melihat namun percaya. Thomas baru percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah setelah melihat. Melihat bukti. Lubang bekas paku. Serta lubang bekas hujaman tombak. Tetapi yang Yesus mau bilang, yang berbahagialah kita. Sekarang ini, meskipun kita nggak melihat, tapi kita percaya. Dia mati buat kita, dia curahkan darah buat kita, dia tebus dosa kita, dia bangkit buat kita, dia naik ke sorga buat kita, dia sediakan tempat buat kita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi jelas. Salah satu inti ajaran Yesus. Sebelum dia kembali naik ke surga. I am your Lord and I am your God. Aku adalah Tuhanmu dan aku adalah Allahmu. Klik. Paulus. Apakah Paulus berbeda? Ataukah hanya Paulus yang mempopulerkan Yesus adalah Tuhan? Tidak. Paulus menggaungkan. Paulus menekankan apa yang sudah Yesus tekankan terlebih dahulu. Coba lihat Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu meskipun dia mengosongkan diri, kata Filipi bilang. Tapi Allah mengaruniakan kepada nama dan segala nama di atas segala-galanya. Ia, Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan bilang Yesus adalah Allah yang harus dipuji. Yes. Sama-sama bilang Yesus adalah Allah yang harus dipuji. Sama-sama bilang Yesus adalah Allah yang harus dipuji. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang di rumah sekarang ketik dalam chat saudara. Yesus adalah Allah yang harus kupuji. Saya harus puji dia meskipun saya susah. Saya harus puji dia meskipun saya melewati badai. Saya harus puji dia meskipun saya lewati jalan yang belum saya mengerti. Tapi satu yang saya tahu, dia tidak pernah gagal menyelesaikan segala-galanya yang terbaik buat saya. Katakan amin. Klik. Jadi kekhususan Yesus, bahwa dia 100% manusia dan 100% Allah. Ada orang gak bisa ngerti. Ada orang pikir Yesus itu 50% manusia, 50% Allah. Berarti dia half man and half God. Manusia separuh dewa. Tapi saya mau bilang Yesus bukan manusia separuh Allah. Yesus juga bukan Allah separuh manusia.
Tapi yang saya mau bilang, dia indeed man. Dia 100% manusia. Dan dia 100% Allah. Tapi gak masuk otak saya. Karena dia Allah. Segala sesuatu yang masuk di otak kita yang dimensinya lebih rendah. Tapi yang dimensinya lebih tinggi tidak mungkin bisa masuk logika kita. Karena terlalu dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya. Kekhususan Yesus. Dia 100% manusia dan 100% Allah. Apa artinya? Satu, dia memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kekristenan tidak percaya bahwa dia lahir di bawah pohon korma. Lalu kemudian ketika bayi dia isep-isep korma. No, karena ketika bayi dia bayi. Kekristenan tidak percaya. Di usia tertentu dia buat burung-burungan dari tanah liat. Lalu dia hembuskan nafas. Lalu kemudian burung itu bisa terbang. Itu dongeng-dongeng kosong yang tidak pernah ada bukti sejarahnya. Kita percaya dia manusia 100%. Usia 12 tahun. Dia mesti diserahkan pada bapaknya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia di rumah bapaknya di situ. Lalu dari usia 12 sampai 30 tahun kemana? Bantu ayahnya sebagai tekton. Apa itu tekton dalam bahasa Yunani? Tukang kerja serabutan. Kita suka biasa dengar tukang kayu. Tapi tekton bukan berarti tukang kayu. Tekton berarti tukang kerja serabutan yang bisa kerja kayu, bisa kerja batu, dan bisa kerja apa saja untuk membangun satu rumah. Jelas saya sampai di sini. Dan Yesus membantu bapaknya. Baru usia 30 tahun. Dia memulai tugas pelayanan dengan menyerahkan diri dan dibaptis. Yohanes kaget. Karena Yohanes bilang, dia datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sehingga waktu dia datang, Yohanes berkata, bukankah aku yang dibaptis? Tapi Yesus bilang apa? Bukankah kita harus menggenapi seluruh kehendak Allah? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di sini saya dapat simpulkan, dia memiliki sifat-sifat kemanusiaan 100%. Apa saja, beberapa yang saya coba contoh. Dia punya tubuh fisik. Lihat Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Pertumbuhan normal. Tidak seperti yang diceritakan oleh dongeng-dongeng tidak jelas itu. Dari bayi dia udah isap-isap korma. Lalu usia tertentu dia bikin burung-burungan dari tanah liat. Lalu dihembuskan nafas. Tidak betul. Karena Yesus tidak menyatakan kealahannya waktu dia bayi. Saya harap saudara tidak terpengaruh. Dengan dongeng-dongeng khayal yang gak ada dasarnya sama sekali. Lanjut. Lukas 1 ayat 14 bilang, firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Menjalankan tubuh fisiknya, klik. Tapi dia juga punya emosi. Lihat Matius 26 ayat 37 sampai 38. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ada saatnya hatinya tergerak oleh balas kasihan. Ada saatnya dia marah dengan orang-orang Farisi di bait Allah. Ada saatnya dia tegur Petrus. Ada emosi. Tapi tidak hidup dalam dosa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya, tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ingat ya, punya tubuh fisik, punya emosi, manusia 100%, klik. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu.
Dan berkata, di manakah dia akan membaringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ada saatnya dia bergembira, ada saatnya dia menangis. Ada saatnya dia terharu, ada saatnya dia tergerak oleh belas kasihan. Ada saatnya dia tegur, ada saatnya dia marah. Lanjut. Ada saatnya dia kelelahan. Jadi terlihat betul manusia 100%-nya. Karena itu ada saatnya dia tidur. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Dan wajar. Bukankah daerah padang gurun pukul 12 cukup panas? Dia duduk di sumur. Dia letih. Maka ada saatnya dia istirahat. Ada saatnya dia tidur di buritan. Itu semua membuktikan 100% manusia. Klik. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pun mengalami kematian. Karena dia menjalankan perjalanan manusia. Ada saatnya lahir, ada saatnya mati. Selesai, saudara. Hanya bedanya. Manusia di muka bumi mati karena tua. Manusia di muka bumi mati karena kecelakaan. Manusia di muka bumi mati karena memang jantung dan otaknya tidak bekerja lagi. Tapi Yesus mati, dia serahkan nyawanya. Karena memang tidak ada kuasa yang dapat mencabutnya. Wow, haleluya, klik. Selanjutnya. Jadi saya mau saudara ngerti. Bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Tidak dapat dibantah. Mau masuk otak saudara, nggak mau masuk otak saudara. Tapi itu kebenarannya. Dan ada buktinya dalam Alkitab. Satu, dia memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Dua, dia menghadapi hal-hal yang harus dihadapi manusia. Dia diejek. Dia dihina. Dia dicemooh. Dan karena itu, Pilatus seperti bernubuat. Ketika melihat Yesus dengan mahkota duri. Lalu berkata, lihatlah manusia itu. Itulah manusia. Dikhianati, dilukai, disakiti. Kita tidak perlu meminta supaya 2026 ini tidak ada masa-masa itu. Tapi yang perlu kita minta, supaya kita tetap bersifat seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, kita mau seperti Yesus. Jangan mimpi aneh-aneh. 2026 saya gak mau dikhianati, saya gak mau dicurangi, saya gak mau melewati masa-masa yang sukar. Kita akan melewati persoalannya. Bagaimana reaksi kita? Kita tetap tenang, kita tetap beriman, kita tetap yakin pertolongan Tuhan. Kita tahu kita tidak sendiri. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Lanjut. Yang ketiga, kekhususan Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah, memiliki arti. Dia lahir dari rahim wanita. Dan diakhiri semua dengan kematian. Tapi karena dia 100% Allah, hari ketiga dia bangkit dari kematian. Haleluya. Ada banyak orang yang gak bisa mengerti. Karena Yesus lahir dari rahim manusia, berarti dia hanya manusia, dia hanya utusan. Apakah Yesus hanya nabi? Jawaban saya tidak. Apakah Yesus nabi? Ya, dia nabi. Tapi dia bukan hanya nabi. Apakah Yesus utusan? Yes, dia utusan. Tapi apakah dia hanya utusan? Tidak. Dia nabi, dia utusan.
Tapi dia juga Allah itu sendiri. Yang bertindak sebagai nabi, yang bertindak sebagai utusan. Menjadi sama dengan manusia. Namun kemudian kembali dalam kemuliaannya, katakan amin. Ngerti saudara? Maka dia meminjam rahim wanita. Karena itu malaikat berkata kepadanya, kepada Maria, kau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Anak itu akan menjadi besar. Dia akan menjadi juru selamat. Karena dia adalah anak Allah. Klik. Selanjutnya. Tapi Yesus bukan hanya 100% manusia, bos. Ini kadang-kadang gak bisa dimengerti orang. Tapi saya harap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center firm dengan ini. Jangan ada yang bilang dia 50% manusia, 50% Allah. Berarti dia bukan Allah sepenuhnya. Dia half God. Dia juga bukan manusia sepenuhnya, dia half man. Karena dia 50-50. Tapi dia fully man and fully God. Makanya saya jelaskan. Dia mengakhiri kemanusiaan, dia mulai dengan kelahirannya. Dan dia mengakhiri dengan kematian. Dia memulai kembali kealahannya dengan menyerahkan nyawanya. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya dia memiliki sifat-sifat kealahan. Satu. Dia kekal. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, kau berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahkan dalam Wahyu dikatakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Klik. Jadi yang pertama dia adalah Allah kekekalan. Tidak ada manusia yang kekal. Semua manusia terbatas karena berasal dari debu. Nabi terbatas karena nabi debu. Rasul terbatas karena rasul debu. Tidak ada rasul yang bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum segalanya ada dan aku tetap ada ketika segalanya tidak ada. Aku yang memulai dan aku yang mengakhiri. Nggak ada. Mau namanya nabi, mau namanya rasul. Semua terbatas karena lahir dari debu. Tapi Kristus adalah firman. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Tuhan. Kalimatullah. Dia kalimatnya Allah. Dia kalimatnya Allah. Karena itu dia dapat berkata. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti dia bukan hanya kekal. Tapi dia sempurna. Karena firman itu adalah Allah. Tapi kemudian firman itu tinggal bersama-sama dengan kita. Klik. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kesempurnaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada yang sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Berarti yang pertama dia kekal. Yang kedua kesempurnaan. Klik. Kuasanya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Waktu membahas Mesias, minggu lalu kita sudah jelaskan. Setiap raja punya dua batasan. Batasan pertama periode. Dan batasan kedua adalah wilayah. Tapi Yesus tidak ada periodenya karena dia Allah yang kekal. Dan tidak ada wilayahnya. Kenapa? Segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Dan yang indahnya, dia berikan kuasa itu kepada kita. Dan Alkitab bilang, selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang di dalam diri saya. Ada kuasa Allah. Yes. Pak, Bu, apapun yang sedang kau hadapi. Meskipun saya tidak bersama saudara secara fisik hari ini. Tapi saya hanya mau ingatkan. Ada kuasa Allah dalam hidup saudara. Jangan apa-apa nyerah. Jangan apa-apa takut. Jangan apa-apa khawatir. Roh di dalam kita lebih besar. Apa saja yang kamu ucapkan. Kalau kamu tidak bimbang, saya percaya itu akan terjadi. Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Makanya Alkitab bilang. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksiku. Artinya apa? Kuasa untuk berubah dari segala ikatan dunia. Kuasa untuk tidak khawatir.
Kuasa untuk tidak terpancing dengan emosi dunia, terpancing dengan kesenangan dunia. Tapi kuasa untuk tetap berjalan lurus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kemenangan Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Lanjut. Yohanes 10 ayat 28-30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Bukan hanya kuasa, hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sama-sama bilang, saya tidak akan binasa. Selama saya setia, orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang akan beroleh selamatnya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jelas ya. Kuasa dapat dari mana? Karena aku dan Bapa sama. Haleluya, klik. Selanjutnya. Jelas. Dia punya sifat kealahan. Gak perlu ditanya-tanya lagi. Kapan Yesus bilang, aku Tuhan sembah aku. Kalau di Alkitab ada, aku Tuhan sembah aku mau percaya pada Yesus. Yesus gak butuh saudara. Saudara mau datang kepadanya, dia panggil. Mari kamu yang letih lesu dan berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Bukan Yesus butuh kita, kita yang butuh Yesus. Yesus tidak akan kurang kemuliaannya hanya karena kau maki, hanya karena kau hina, hanya karena kau tidak percaya. Tapi ini yang saya mau bilang. Engkau menerimanya tidak pernah rugi. Karena engkau menerimanya diberikannya kepastian. Jalan yang lurus. Jalan menuju Bapa di sorga. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah, ya saudaraku. Dosamu sudah diampuni. Kalau saudara percaya bahwa Yesus Nabi. Maka gak mungkin dia ngomong kosong. Saya kan percaya Isa Al-Masih adalah salah satu dari Nabi kan. Masa dia ngomong yang ngaco begini? Dia bilang dosamu sudah diampuni. Karena memang dia Nabi tapi dia bukan hanya Nabi. Dia utusan tapi dia bukan hanya utusan. Dia Allah itu sendiri yang berkuasa. Yang berkata kepada kita. Kalau kita mengaku dosa kita. Maka dia itu setia dan adil. Dia akan ampuni kita. Karena darah yang tertumpah di kayu salib. Katakan amin. Lanjut. Yang kelima. Dia mengalahkan maut. Jadi saudaraku, dia 100% manusia. 1-3 menjelaskan kemanusiaannya. 4 sifat-sifat kealahan 100% Allah. Tapi dia juga mengalahkan maut. Dia harus menyerahkan nyawanya. Gak bisa maut mencabutnya. Dia yang harus berkata, Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Kenapa dia harus mati? Karena ada satu misi. Yaitu turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa dia turun ke dalam kerajaan maut? Untuk ambil kunci. Yang Adam diberikan oleh Tuhan. Waktu di Taman Eden. Tapi karena Adam memberontak pada Allah. Tanpa Adam sadari, Adam memberikan kunci kuasa itu kepada iblis. Dan iblis mau coba tawarkan dengan jalan kompromi. Dia bilang sama Yesus, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus gak mau terima tawaran kompromi. Yesus tidak pernah ambil jalan pintas. Karena Yesus tidak pernah ambil jalan pintas, anak Tuhan Yesus tidak pernah ambil jalan pintas. Yang setuju ketik live chat saudara, anak Tuhan Yesus tidak pernah mengambil jalan pintas. Yes, anak Tuhan Yesus tidak pernah mengambil jalan pintas. Anak Tuhan Yesus tidak pernah mengambil jalan pintas. Semua yang di gereja angkat tangan bilang anak Tuhan Yesus tidak pernah ambil jalan pintas. Sesukar apapun jalannya, saya tetap setia. Sesukar apapun jalannya, saya tetap ikut Yesus. Yes. Amin. Dia turun dalam kerajaan maut. Makanya waktu para wanita datang. Yesus bilang jangan sentuh aku belum pergi kepada Bapa. Karena dia harus turun dalam kerajaan maut, ambil kunci. Kembali kepada Bapa. Baru turun. Baru menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Yesus harus mati. Menjalankan misi Tuhan. Untuk mengembalikan manusia dalam kuasa kemuliaan. Dan setelah dia pegang kembali kunci. Dia bilang segala kuasa di bumi dan di sorga telah diserahkan dalam tanganku. Pergi. Jadikan sekalian bangsa muridku. Katakan amin. Lanjut. Yang keenam. Dialah Alfa dan Omega. Kalau orang ngerti apa artinya dia Alfa dan Omega. Who is God? Tuhan yang awal dan yang akhir. Yang pertama dan yang terakhir. Yang memulai dan mengakhiri. As simple as that. Jadi kalau Yesus bilang aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang memulai dan aku yang menyelesaikan. Artinya I am God. Mudeng ora. Ngertos boten. Ya. Ngerti gak? Masa iya sih gitu juga masih gak ngerti sih? Gak malu sama ngotot saudara itu? Mana di Alkitab? Yesus bilang aku Tuhan. Hanya orang NPD yang sebentar-bentar bilang aku nih Tuhan loh. Aku nih Tuhan, sembah aku loh. Kalau gak sembah tak belah. Kau punya ndasmu itu. Belah kepalamu itu. Gak gitu saudara-saudara. Dengan dia berkata aku adalah Alfa dan Omega. Orang harusnya menyadari. Tidak ada Allah. Seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Selanjutnya. Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Berarti saya simpulkan dengan ini. Kalau dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Apa keistimewaannya? Pertanyaan saya. Dengan dia 100% Allah, 100% manusia. Memungkinkan untuk apa? Yang pertama memungkinkan dia untuk mengerti. Dan merasakan penderitaan dan pengorbanan manusia. Dia tahu artinya tetesan air mata. Dia ngerti artinya tetesan keringat. Dia mengerti hati yang terluka. Makanya Alkitab bilang apa? Air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Tuhan. Saudara-saudara yang sedang menghadapi perjuangan. Sadarilah engkau tidak sendiri. Sadarilah Tuhan beserta dengan engkau. Dan dia perintahkan pasukan malaikatnya. Untuk menjaga engkau. Sehingga Alkitab bilang kalaupun kau sampai jatuh tidak akan tergeletak. Dia angkat kau kembali, kuatkan langkahmu. Makanya Alkitab bilang bulu yang terkulai tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang sudah hanya berasap tidak akan dipadamkannya. Dia mengerti perjuangan kita. Ibu, adik-adik muda, Pak, Oma, Opa, Opung, siapapun saudara. Saudara-saudara yang sedang berjuang, ingatlah. Panggil nama Yesus. Dia sumber damai. Dia sumber kekuatan. Dia sumber hikmat. Dia sumber kemenangan kita. Ibrani pasal 4 ayat 15 bilang sebab. Haleluya. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tidak dapat merasakan air mata kita, sakit hati kita, kekecewaan kita. Sebaliknya sama dengan kita karena ia pernah menjadi manusia. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Dia kuatkan kita. Supaya tidak kompromi. Dia kuatkan kita supaya kalau kita pun jatuh cepat bangun. Dia kuatkan kita. Kalaupun kita sempat goyah pegang dia. Dia akan bawa kita kepada rumput yang hijau mata air yang tenang oleh karena namanya. Yang kedua. Yesus sebagai 100% manusia 100% Allah. Memungkinkan dia. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dari kematian. Karena dia turun sendiri. Semua agama punya konsep penebusan darah. Dan itu darah binatang. Darah binatang hanya bisa menutupi dosa. Tapi Kristus menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Seorang yang sempurna.
Dia bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan salah satu bagian dari hukum Taurat adalah ada pengorbanan. Korban binatang yang menutupi dosa manusia. Tapi Kristus turun sendiri. Dia ada di atas kayu salib, curahkan darahnya. Supaya kita yang percaya menerima penebusan yang sempurna. Haleluya. Coba lihat ayat ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menjadi korban yang sempurna. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, Yesus korban yang sempurna. Menyadari Yesus korban yang sempurna. Biasakan dalam hidup ini belajar bersyukur. Jangan ada masalah sedikit komplain, jangan ada masalah sedikit stres, jangan ada masalah sedikit bersungut, jangan ada masalah sedikit mengeluh, jangan ada masalah sedikit salahkan orang, salahkan keadaan, salahkan gereja, salahkan pendeta, salahkan suami, salahkan istri. Kayak orang gak tahu diri gitu. Boleh gak? Apapun yang kita hadapi, kita bilang Tuhan terima kasih. Di salib ada korban. Segala sesuatu yang saya nggak bisa selesaikan, Kristus bereskan dengan caranya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya Roma 5 ayat 8-11. Akan tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Sama-sama bilang saya dikasih Allah. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dosa, masih banyak salah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diberikan jalan keluar. Kita pasti diberikan hikmat. Kita pasti diberikan mujizat. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuhan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sama-sama bilang saya pasti diselamatkan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, yes, kita telah menerima pendamaian itu. Kita menerima jalan keluar itu. Kita menerima kepastian itu. Kita menerima kekuatan. Kita menerima pertolongan. Kita menerima anugerahnya yang sempurna. Jadi anak Tuhan gak perlu stres. 2026 adalah tahun yang baik. Ya setuju sama saya, katakan 2026 adalah tahun yang baik. Yang penting kita siap. Siap hidup taat. Siap hidup setia. Siap hidup dengar-dengaran sama Tuhan. Siap jadi pelaku-pelaku firman. Siap melayani Tuhan. Siap tinggalkan dosa. Siap berjalan seturut dengan maunya Tuhan. Maka engkau akan kagum melihat kedahsyatan Tuhan dicurahkan luar biasa. Katakan amin. Selanjutnya, Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah memungkinkan dia untuk satu, mengerti dan merasakan segala pengalaman dan penderitaan kita. Dua, menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Karena dia mengakhiri semuanya. Dia bawa korbannya sendiri. Yang ketiga, saya undang pemain musik maju ke depan. Menjadi teladan bagi manusia dalam hidup yang benar dan suci. Yesus bukan hanya guru seperti orang-orang Farisi. Yesus bukan hanya guru seperti guru-guru agama biasa. Tapi Yesus juga menjadi teladan bagi manusia. Dalam hidup yang benar. Hidup yang suci. Supaya kita senantiasa berjalan dalam keselamatan yang kekal. Coba lihat ayat firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Jadi ingat. Dia selesaikan semuanya buat kita. Tapi kemudian bukan dia biarkan kita manja. Dia selesaikan semuanya buat kita. Tapi kemudian dia didik kita, dia latih kita. Di mana kita harus ikut jalannya Tuhan. Meneladani Kristus. Sehingga kita dapat berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku.
Dan itu yang saya bilang. Pengajaran dasar Alkitab antara Kristus dengan Paulus sama sekali tidak ada bedanya. Sama. Karena Paulus mengajarkan untuk meneladani Kristus. Dalam kasih, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Karena itu Alkitab jelas berkata, aku memberi teladan kepada kamu. Jadi kita yang sudah menerima keselamatan oleh darah Yesus. Bukan bebas berbuat semaunya kita. Mau merokok kek, mau judi kek. Mau nonton tayangan cabul kek. Mau onani, masturbasi. Mau LGBT kek. Kan Tuhan terima saya apa adanya. Betul Tuhan terima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan suruh kita berjuang. Tuhan suruh kita jadi berkat. Tuhan suruh kita jadi saksi. Tuhan suruh kita meneladani Kristus. Saya nggak bilang nggak boleh nonton sinetron, boleh. Tapi jangan kebanyakan, banyak baca Alkitab. Dengan banyak baca Alkitab kita dipengaruhi dengan pola pikir Kristus. Cara-cara Kristus. Sehingga kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus? Kalau baca Alkitab hanya seminggu sekali. Makanya di gereja kita ada program semangat pagi. Setiap pagi saya bicara firman. Setiap pagi ada pujian penyembahan. Setiap pagi ada doa. Tapi kita juga punya buku. Selalu siap bersama Yesus. Buku renungan harian kita. Lalu tiap tahun kita ada 2-3 buku. Nanti awal Februari. Kita akan mulai buka pre-order. Serial terakhir yang saya bahas. 33 pengajaran dasar dalam kitab Wahyu. Judulnya saya robah sedikit. Akhir zaman sudah dekat. Di dalam buku ini tidak ada spekulasi apapun, sensasi apapun. Tapi saya menjelaskan hal-halnya. Supaya saudara mengerti. Dan waktu kita baca kitab Wahyu. Rasanya seperti baru minggu lalu ditulis. Karena semua yang dinubuatkan persis sedang terjadi hari-hari ini. Saya mau saudara banyak baca Alkitab. Saya juga mau saudara banyak baca buku-buku rohani yang berkualitas. Karena intinya target kita mau jadi sama seperti Kristus. Saya mau saudara banyak dengar khotbah-khotbah. Yang dari gereja saudara harus dengar semua. Tapi kalau ada pengajar-pengajar lain yang baik, saudara dengar lagi. Yang ngaco jangan. Yang bertentangan dengan ajaran gereja kita jangan. Karena saya sudah memberi arahan buat setiap saudara. Bahwa di akhir zaman akan ada banyak nabi-nabi palsu. Dan banyak orang hanya mau mendengar yang enak menurut telinganya. Tapi inti Injil, kita harus bertobat. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus meneladani Kristus. Kita harus jadi berkat. Kita harus melayani. Kita harus luaskan kerajaan Allah. Dimanapun kita ada, kita tinggikan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Wow, haleluya. Ayat terakhir, klik. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus meneladani Kristus. Yes, saya harus meneladani Kristus. Yes, saya harus meneladani Kristus. Ia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Hidup ini harus banyak berserah. Hidup ini harus banyak sabar. Hidup ini harus banyak beriman. Dan hidup ini harus banyak bersukacita. Karena Yesus Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang punya langit dan bumi.
Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Yesus Tuhan yang kita sembah. Ia akan menjadi penguasa sorga. Setiap lidah harus bertelut. Setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri.